Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Fiara Arianti dengan NIM 25101132200021 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan jurusan Pendidikan Ekonomi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi internasional. Jadi, apa itu kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional adalah proses kerjasama antar negara dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global. Ini melibatkan pertukaran barang, jasa, modal, dan teknologi antar negara untuk mempromosikan manfaat ekonomi bersama. Adapun manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, ada meningkatkan pendapatan negara. Dengan membuka pasar internasional, negara dapat meningkatkan pendapatan mereka melalui ekspor dan impor dari barang dan jasa. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru. Lalu, yang berikutnya, ada menjaga kestabilan harga dalam negeri. Jika produksi lebih sedikit dari permintaan, tentu akan terjadi kenaikan harga. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya penyeimbang antara permintaan dan keterbatasan produk, yaitu dengan memperbanyak jumlah produksi. Tentunya dengan solusi terbaik adalah dengan menambah kuota impor yang disesuaikan dengan permintaan masyarakat. Lalu yang ketiga, ada memperluas ketersediaan lapangan kerja. Kerjasama ekonomi internasional akan membuka pasar ekspor. Nah, hal ini terus akan bertambah dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan. Nah, di sini aku juga jelasin sedikit bentuk-bentuk kerjasama ekonomi. Yang pertama itu ada kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama bilateral ini merupakan kerjasama antara dua negara. Misalnya Indonesia dengan Singapura, Arab Saudi dengan Indonesia atau Amerika, pokoknya antara dua negara. Lalu berikutnya ada kerjasama ekonomi multilateral atau internasional. Hal ini seperti Indonesia dengan Prancis, Jepang, Korea, Singapura, dan sebagainya. Tidak terikat oleh batas region atau wilayah ataupun kawasan tertentu. Lalu ada kerjasama ekonomi regional. Hal ini merupakan kerjasama ekonomi antara negara-negara yang sewilayah seperti se-Asia dan seperti se-Eropa. Jadi misalkan Jerman dengan Italia, lalu Indonesia dengan Cina, sama-sama negara Asia, maka mereka termasuk ke dalam kerjasama ekonomi regional. Lalu yang D adalah kerjasama ekonomi antar regional. Hal ini seperti Asia dengan Eropa. Lalu berikutnya, saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga kerjasama ekonomi secara internasional. Yang pertama itu ada ASEAN. ASEAN ini merupakan kerjasama ekonomi berdasarkan regional, karena dia hanya mencakup negara-negara Asia yang termasuk dalam organisasinya tersebut. ASEAN sendiri berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Lalu berikutnya ada APO atau ASEAN Productivity Organization. Anggota-anggotanya seperti negara Hong Kong, Jepang, Pakistan, Singapura. Hal ini juga sama seperti ASEAN, termasuk ke dalam kerjasama ekonomi regional, karena hanya sewilayah Asia. Lalu berikutnya ada Bank Dunia atau ABRD. Bank Dunia bertugas untuk menangani masalah investasi internasional. Didirikan pada tanggal 27 Desember 1945. ABRD ini termasuk ke dalam kerjasama ekonomi multilateral atau internasional. Lalu berikutnya ada European Economic Community atau EEC, disebut juga dengan Uni Eropa. Dia ini juga termasuk kerjasama ekonomi regional karena hanya berdasarkan negara-negara Eropa saja. Lalu berikutnya ada World Trade Organization atau WTO, merupakan organisasi perdagangan dunia. Dia ini tidak hanya mencakup antar regional atau internasional, tapi juga mencakup keseluruhan. Jadi kesimpulannya, kerjasama ekonomi internasional dibentuk karena adanya kebutuhan antar negara yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri. Tujuannya untuk menjaga stabilitas ekonomi global, untuk menjaga hubungan internasional antar negara, lalu juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.